Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, baik pada pertemuan yang ke-6 ya. Hari ini pertemuan yang ke-6. Pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah saya ini kan materinya dalam bentuk PowerPoint dan juga ada e-book. Saya kira bagus sekali e-book itu, nanti Anda baca dari Pak Sarifudin ya, seperti itu. Baik, materi sebelumnya kita berbicara tentang sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya, ada dua periode. Itu adalah periode Mekah dan Madinah, seperti itu. Itu di Mekah lebih kurang Nabi berdakwah selama 10 tahun. Kemudian di periode Madinah itu lebih kurang 13 tahun, seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah kalau Anda membaca di periode Nabi Muhammad ketika masa-masa Mekah dan Madinah, terutama di Mekah, ya. Ini ketika turun wahyu pertama kali itu dengan surat Al-Alaq dengan bahasa yang pertama muqaddimahnya itu adalah Iqra. Iqra ini adalah artinya membacalah. Nah, dalam konteks mata kuliah sejarah peradaban, kalau kita pelajari di perpustakaan, mahasiswa perpustakaan, maka kita harus melihat dari aspek literasinya, seperti itu dalam konteks ilmu perpustakaan. Ini literasi, seperti itu. Nah, dari awal ketika turunnya Al-Quran dengan kata-kata bacalah, ini sebagai kata kunci, dan ini juga berhubungan dengan perpustakaan, seperti itu. Maka dalam hal ini mungkin Anda belajar di SMA atau di MAN ya, atau mungkin dulu juga dari MTS atau bahkan madrasah ibtidaiyah, tentu akan belajar sejarah peradaban Islam atau sejarah Islam, seperti itu. Nah, tapi konteksnya hanya dalam konteks sejarah. Nah, maka dalam pertemuan yang ke-6 kali ini saya mau mengajak Anda melihat sejarah peradaban Islam ini dalam konteks kepustakawanan, seperti itu. Dalam konteks kepustakawanan atau melihat dalam perspektif ilmu perpustakaan bagaimana, seperti itu. Contoh gini, ada sejarahnya begini. Jadi waktu itu Nabi Muhammad, kalau Anda baca di buku itunya ya, buku yang saya share e-book itu, bagaimana Nabi Muhammad menerima Iqra. Ini sudah dalam konteks bacalah, sudah literasi. Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui adalah Nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca. Beda ya, ummi dengan bodoh beda ya. Tidak bisa membaca dengan ini beda. Ya, seperti itu. Itu beda. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu hanya tidak bisa membaca. Tapi hafalan beliau cerdas beliau gitu ya. Nabi Muhammad ini. Jadi bacalah. Ini sebuah kata-kata literasi. Orang tidak akan bisa literate kalau dia tidak membaca apapun, seperti itu. Informasi dan sebagainya harus kita baca, seperti itu, supaya kita literasi atau melek informasi, seperti itu. Inilah kunci melek informasi. Bersyukur kita umat Islam ya, Al-Quran diturunkan dengan kata-kata bacalah. Coba kita lihat lagi dalam sejarahnya. Kalau nanti Anda ketemu dalam sejarah Nabi Muhammad ketika di Mekah dan Madinah, ini nanti berhubungan dengan periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Ya.
Seperti itu. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada 4 khalifah ini tidak terlepas ya, tidak terlepas dari ya, pembinaan pembentukan umat Islam pada masa Nabi Muhammad, baik periode di Mekah maupun periode di Madinah. Seperti itu. Kita ketahui melek informasi pada masyarakat Mekah yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad adalah literasi ketauhidan namanya. Saya menyebutnya dengan literasi ketauhidan. Kenapa di literasi ketauhidan seperti itu? Karena pada masyarakat Mekah masih kebanyakan menyembah berhala. Maka ini harus ini kan mereka salah informasi gitu. Biar mereka melek informasi dalam ketauhidan, biar jangan salah, maka Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya itu dalam bentuk atau berhubungan dengan ketauhidan seperti itu. Maka turunlah ayat-ayat di sini itu tentang tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, hai katakanlah ya, wahai orang-orang yang kafir. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Seperti itu sudah kata-kata literasi seperti itu berhubungan dengan ketauhidan seperti itu. Nah, baru pada periode Madinah ini literasinya lagi tidak lagi secara tauhid. Kenapa? Bilangin aja. Jadi kenapa? Karena di sini tidak lagi berbicara tauhid. Karena sahabat-sahabat Nabi ketika ada di Mekah ini ketauhidannya sudah teruji gitu. Baru ketika di Madinah Nabi Muhammad melakukan literasinya dalam bentuk yang lain seperti itu. Di sini kebanyakan tentang muamalah atau bisa disebut dengan literasi sosial. Ya, seperti itu. Sosial kemasyarakatan. Seperti itu. Jadi sosial kemasyarakatan di sini. Tidak lagi berbicara tentang di sini tentang hukum dagang, bagaimana hukum fikih di sana, bagaimana cara jual beli, bagaimana ada perjanjian dan lain sebagainya. Ini berhubungan manusia dengan manusia. Tidak lagi berbicara ini tauhid, karena ini sudah mantap masyarakat. Nah, sebelum Nabi Muhammad melakukan literasi ketauhidan, maka Nabi Muhammad kalau kita baca dalam sejarah ya, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi ketika di Mekah ini juga buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Nabi Muhammad SAW ya, senantiasa membiasakan kepada para sahabatnya untuk menulis. Contoh, ketika turun wahyu, tidak lebih dari 60 orang sahabat Nabi SAW itu menulis Al-Quran. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad menganjurkan hanya boleh menulis Al-Quran saja, tidak boleh menulis selain Al-Quran. Seperti itu. Nah, tapi kebiasaan menulis ini sudah dibiasakan pada masa Nabi seperti itu. Nah, ini juga literasi. Jadi membaca dan menulis sebuah kaitan hubungan yang tidak terlepas seperti itu dalam dunia kepustakawanan kita seperti itu, ya. Jadi baik, kita lanjut di sini bahwa ada lagi cerita mungkin ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menang perang dengan orang kafir. Ada tawanan kan? Nah, lebih kurang ada tawanan waktu itu. Nah, Nabi Muhammad tidak menghukum orang yang ditawan tadi, tidak dipenggal atau apa, tidak, tapi ditanyai, kamu bisa apa? Mereka bisa menulis dan nah, tolong kau ajarkan ya umat Islam membaca dan menulis. Maka umat Islam banyak sekali mereka pandai sekali dengan bahasa Persia dan lain sebagainya. Udah deh nih, udah aku lagi ngaca. Sudah diem sudah. Woi,
Bilangin aja, Bil. Baik, kita lanjut ke sini lagi ya. Jadi itu saya kira sangat penting gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW mereka, nah tidak kurang yang menulis Al-Quran itu banyak sekali sahabat yang bisa menulis seperti itu. Jadi ini seperti itu. Nah, ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran itu kembali dibukukan seperti itu. Nah, silakan Anda baca pada masa siapa, ya. Ada yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Nah, Mushaf Utsmani inilah pada masa Utsman bin Affan, ya, Al-Quran itu dibukukan lagi seperti itu. Ya, inilah usaha pada masa Utsman seperti itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang terjadi pada masa ini Khulafaur Rasyidin. Umat Islam tidak lagi buta huruf seperti itu. Mereka pandai bahasa Persia dan bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu. Sehingga nantinya setelah masa Khulafaur Rasyidin banyak sekali buku-buku dari luar di mana peradaban filsafat di dunia barat itu mandek. Ya, mandek. Di mana otoritas gereja, ya, gereja yang kita ketahui yang membunuh Galileo, ya, yang menemukan teori gravitasi bumi itu dihukum. Nah, mereka menyatakan bahwa bumi itu bulat, tapi konsensus gereja tidak menyatakan bumi tidak bulat seperti itu. Nah, ini ya, jadi filsafat barat itu mandek. Nah, itu diteruskan oleh siapa? Oleh, ya, ilmuwan muslim yang kita kenal, filsafat Ibnu Sina, ahli filosof, ya, yang terkenal dalam dunia Islam seperti itu. Ini kelanjutannya. Nah, itu didasari dengan kegiatan yang sederhana sekali, yaitu dengan membaca atau melek informasi seperti itu. Nah, silakan saya tugaskan Anda, coba Anda lihat, baca kembali bukunya, buku ini, dan Anda meringkas atau membuat semacam esai, ya, semacam esai dalam rentang sejarah Nabi Muhammad, Islam Nabi Muhammad sampai kepada Khulafaur Rasyidin yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan, ya, baik membaca, menulis dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Silakan nanti Anda ambil satu topiknya saja seperti itu. Mungkin ini saja pertemuan kita yang ke-6 kali ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.